Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Jadi we still have a chance untuk ke final. Memang itu kalau Lala mau dan Lala mampu harus dikejar karena kan pendidikan itu sampai umur berapa. Ya, jelas nggak gampang, kita nggak bisa bandingkan timnas yang senior sama timnas ini karena jelas kita lihat kemarin lawan Laos aja kita kesulitan. Ya bukan berarti kita nggak bisa menang, kita main di kandang Vietnam berarti lebih susah. Tapi ke strateginya Sintayong lagi seperti apa, kapan counter attack, kapan pemain siapa yang dipasang, karena 2 match terakhir itu lini tengahnya jelek banget. Dalam arti passingnya itu sering gagal, nggak nyampe, dan maka dari itu kita sering di counter. Ini yang harus dibenahi, dan kemarin baca kalau nggak Rivaldo yang nggak masuk bench sekarang dimasuk bench, jadi itu yang harus dirubah. Makanya gue itu kan masa iya kita nggak punya pemain muda yang bisa passing? Mulai dari passing dulu lah, kita kesalahan di situ. Kontrol passing aja susah ya, kalau kontrol passing susah gimana mau menjalankan strategi? Tapi we have a chance lah, nggak besar tapi kita punya peluang. Dalam arti kita harus lebih efektif, lebih efisien bermain, kemungkinan besar kita akan lebih diserang. Tapi kalau dengan segelintir counter yang kita dapat, kita bisa cetak gol. Dan sayangnya Marcelino nggak main. Ini juga sebuah ya pukulan. Karena Marcelino, gue bilang salah satu-satunya pemain yang kreatif, yang bisa make the difference, yang punya nilai tambah, itu Marcelino. Dan dia nggak main. Maka dari itu gue pengen tahu strateginya Sintayong seperti apa. Bukan berarti kita pasti dibantai, nggak juga, nggak kayak gitu juga. Tergantung lagi strategi yang diterapkan Sintayong seperti apa. Tapi tetap optimis nggak sih untuk lawan Vietnam kali ini mungkin? Enggak. Ya kita harus realistis saja. But that's okay. Kita kalah lawan Vietnam, kita menang lawan Filipina, kita lolos. Dan kemungkinan besar sebagai runner up kan, ketemu Thailand. Thailand juga nggak turunkan tim terkuatnya. Jadi we still have a chance untuk ke final. Tapi asumsi ini kalau gue bilang calculated loss. Kekalahan yang kemungkinan besar Vietnam akan sapu bersih grup ini. Gitu. Mereka kan masih pengen balas dendam kita. Kita bantai di kandangnya dengan 0-3 dengan timnas senior. Ini kan timnas senior di atas kertas, pemainnya muda semua kan. Gitu. Ya, but we'll see kalau mereka nggak efektif, dapat peluang nggak bisa cetak gol, mendadak kita dapat satu counter, kita bisa cetak gol, habis itu kita parkir, kita masih bisa menang. Tapi kalau seandainya kita seri pun, tetap kemungkinan besar si Vietnam akan jadi juara grup. Jadi kalau mau jadi juara grup, we have to win this game, dan itu nggak gampang. Terkait Sintayong, dia kan sering banget curhat terkait pemain kelelahan lah, karena pada cedera, itu relate nggak sih, Coach? 50-50. Tapi gue rasa Sintayong ini akhirnya agak berubah. Gue selalu dukung Sintayong. Tapi setelah lawan Cina, gue agak kecewa, jujur aja. Gue sangat kecewa dengan apa yang dia lakukan. Walaupun lawan Arab dia keturunkan pemain terbaik. Tapi gini, lawan AFF, lu kalau select 3-4 pemain, contoh kayak Marek Klok lah, lu ambil Marek Klok, nggak usah dimainin, bisa di bench kan. Minimal kalau kita butuh mereka bisa masuk di bawah kedua. Untuk membalance di tengah, karena kita di tengah itu keteteran dan butuh pemain senior yang bisa membalance antara menyerang dan bertahan, atau Kambuaya atau siapalah. Dan itu nggak dilakukan, dia terlalu berani untuk menurunkan turunkan pemain muda, gue setuju. Tapi nggak ada salahnya seleksi 3 pemain senior. Nah itu nggak dia lakukan untuk ya at least mungkin peluang kita untuk juara lebih besar lah. Bukan pasti juara, tapi peluangnya lebih besar kalau seandainya seniornya ikut. Gitu. Walaupun dia mau menurunkan, mau fokus, kasih kesempatan yang muda-muda untuk timnas kedepannya, that's fine, nggak ada masalah dengan itu. Cuma dengan semua pemain muda, itu nggak benar. Menurut gua nggak benar. Ya. Pengganti, nggak ada pengganti Marcelino. Di timnas senior aja gue bilang Marcelo, berkali kau bilang Marcelo harus main sebagai false nine. Baru lawan Saudi dia turunkan Marcelo sebagai false nine, baru kita bisa menang. Kenapa nggak dari dulu tuh? Padahal strike untuk gue nggak perform di senior, di yang senior. Di sini strike perform. Strike salah satu pemain yang terbaik. Nah kelihatan banget levelnya strike itu level ya anak muda.
Bukan level yang dengan Tom Haye dan Jay Itzes dan kawan-kawan. Tapi dia masih muda. Gitu. Kalau coaching lihat Struijk di AFF kali ini lebih bagusnya digandingin sama hoki kah atau sama Ronaldo? Kalau dari coaching sendiri. Dari hoki sama hoki sih. Gue nggak begitu impress dengan Ronaldo. Memang waktu dia bermain nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau ditanya, gue mending lawan sama hoki. Harusnya kan sama Marcelino, kelihatan banget dua pemain itu kompak, ya kan? Tapi yang nggak ada Marcelino, we have to move on kan? Dan itu mending sama hoki. Hoki untuk gue agak, netizen itu agak kejam terhadap hoki. Kalau dia main nggak dapat bola, kalau Haaland nggak dapat bola pun susah cetak gol gitu loh. Dan hoki bekerja keras. Jadi kasih hoki kredit lebih banyak lah. Senin malam nonton ya? Saya kerja, saya semua timnas harus kerja. Udah dikontrak semua. Tapi tetap mantap ya. Harus. Enggak. Ya kalau realistisnya 60-40. 60% Vietnam, 40 kita. Tapi dalam hati ya semoga ada gol jatuh dari langit, kartu merah. This is football ya kan. You never know gitu loh. Gitu. Itu minimal nahan Sri lah yang Ya, nahan Sri udah oke. Untuk percaya diri lawan Filipina kan. Oke? Siap, thank you. Oke.
terus udah kayak saudara, terus di rumah, terus pencapaian yang sekarang kan. Dengan pencapaian sekarang Lala bisa wisuda, kemarin aku nyaksiin juga ya. Buat Lala itu Lala itu sosok udah kayak adekku sendiri, jadi kita sering tukar pikiran, sering sharing, pokoknya banyak lah ya. Ya buat Lala pokoknya happy wisuda, mudah-mudahan dia lebih lagi nanti bisa kuliah lagi, kita kan nggak tahu kan. Ini Ya. dari Arafi jadi apa namanya pemenuhan janji dari Arafi yang lama. Sebenarnya bukan Arafi doang, Mbak Gigi juga sama semua. Aku juga waktu itu pernah juga kan barengan sama Lala sebenarnya, cuman aku karena umur udah segini enggak lah. Bahkan suruh ponakanku tadinya suruh kuliah juga di situ, tapi ponakanku nggak ada yang mau karena dia tinggal di Jawa Timur gitu. Dari Kak Gigi juga ada keinginan katanya nanti suatu saat jadi manajernya, gimana tuh? Iya, sekarang itu udah ngatur-ngatur schedule-nya emang Lala, iya. Gitu, iya. Dapat ngasih kado nggak ke Mbak Lala dari Om Mary sendiri? Kado ke Lala sih dari aku doa aja. Ya. Ucapannya buat Lala happy wisuda, pokoknya semoga jadi kepribadian yang lebih baik lagi, terus jadi sukses lagi. Pokoknya banyaklah doa-doa yang belum tercapai, semoga tercapai dengan wisuda saat ini. Dari Arab Patah ngasih nggak kado buat Mbak Lala? Ngasih. Apa tuh? Om? Enggak, aku nggak tahu soalnya belum dibuka. Oke. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Ya. Oke. Ya, gimana tadi pertandingannya menang? Ya alhamdulillah menang. Tadi baru megang raket padel sih baru tadi siang. Tapi karena basicnya udah ada tenis jadi ya bisa lah main lah. Tapi Gigi lebih jago karena dia lebih sering main. Kalau wisuda gimana? Ya Lala alhamdulillah sudah S1. Udah lulus tapi kan masih panjang perjalanannya. Tapi kita turut bangga biar Lala tetap semangat untuk mengarungi kehidupan ke depan. Ngasih kado apa? Janji lama. Hah? Memenuhi janji lama. Ya sebenarnya memang itu kalau Lala mau dan Lala mampu harus dikejar karena kan pendidikan itu sampai umur berapa aja masih bisa diraih. Ngasih hati apa gitu? Ngasih kado belum sih. Ya yang paling penting sehat dulu lah. Lalanya sehat, semangat buat melanjutkan sekolah. Mudah-mudahan nanti karena dia kan nanti mau naik pangkat jadi asistennya Nagita, bukan babysitter. Ya nggak tahu lah pokoknya antara asisten dulu atau apa ya nggak tahu lah. Tapi sekarang katanya udah ngurusin schedule. Ya udah, sekarang dia udah bukan jadi babysitter lagi, udah jadi semi asisten manager. Oh, sip. Terima kasih ya, teman-teman.